Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di sini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kurban. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian, ketika kurban itu identik dengan hewan-hewan seperti ini. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ada domba. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hewan-hewan yang dibuat untuk kurban ini, marilah kita awali dengan pembahasan apa sih pengertian kurban itu. Kurban secara bahasa berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban itu ada pada surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Oke, yang berikutnya adalah ketentuan hewan untuk kurban. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban itu adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut itu sebagai berikut ya. Ini yang pertama itu unta yang sudah berumur 5 tahun. Yang kedua sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang keempat domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan yang lain yang harus dipenuhi juga terhadap hewan-hewan yang akan dikorbankan itu adalah binatang itu tidak boleh sakit, jadi harus sehat dan organ tubuhnya masih lengkap. Tanduknya tidak boleh patah, matanya itu tidak boleh buta, tidak boleh pincang kakinya, dan tidak boleh cacat, dan juga tidak boleh kurus kering. Jadi harus yang sempurna ya. Perlu diketahui bahwa untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau itu boleh untuk berkurban sejumlah 7 orang ya. Dan untuk kambing dan domba itu hanya untuk berkurban 1 orang. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah.
dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kapan sih kurban itu dilakukan, atau waktu penyembelihan kurban itu kapan? Jadi waktu penyembelihan kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, atau sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih itu adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban atau sohibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Itulah tadi waktu penyembelihan kurban. Berikutnya adalah pembagian daging kurban. Cara pembagian daging kurban itu tidak sama seperti akikoh. Kalau akikoh itu dibagikan dalam keadaan matang, tapi daging kurban itu dibagikan dalam keadaan masih mentah dan belum dimasak. Dibagi secara rata dan adil. Dan apabila orang yang berkurban ingin mengambil atau menginginkan daging kurban, maka boleh orang tersebut mengambil daging kurban dengan takaran maksimal sepertiganya. Yang berikutnya adalah hikmah berkurban. Hal yang dapat kita ambil dari peristiwa berkurban ini adalah yang pertama, yaitu menghidupkan sunnah Nabi dan Rasul terdahulu, terutama sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kurban sebagai sarana takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu kurban pada hari raya Idul Adha, itu menghidupkan makna takbir yang biasa kita baca pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Kurban juga mengajarkan kita punya sifat dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Selain itu juga mendidik kita untuk peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah kurban dapat membunuh nafsu yang ada pada diri kita, yaitu nafsu kebinatangan. Contohnya adalah rakus, tamak, sewenang-wenang terhadap orang lain, tidak peduli, dan banyak lagi yang lainnya. Baiklah, itulah tadi
Pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait ibadah kurban. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan klik subscribe, like, dan komen, share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.